Nah ini tadi, nah nanti sudah ada keputusan malam ini, sore ini tadi dari pemerintah provinsi provinsi Kalimantan Selatan. Jadi inilah diumumkan ini seluruh provinsi Kalimantan Selatan, dan itu disampaikannya melewati Majelis Ulama provinsi bahwa mulai esok hari dianjurkan untuk seluruh masjid itu kada melaksanakan sembahyang Jumat, tetapi masing-masing jadi rumah sembahyang zuhur masing-masing di rumah. Jadi berarti termasuk di masjid kita isuk kadada melaksanakan apa ngarannya sembahyang Jumat. Ini sudah resmi seruannya. Jadi bahkan untuk di kabupaten kita sudah tanda tangan juga, karena ini tadi memang sudah apa ngarannya tadi tanggap darurat kan ngarannya nih, pokoknya statusnya sudah zona merah ngarannya teh. Dan bahkan rumah sakit kita sudah ditetapkan sebagai salah satu daripada resmi daripada gubernur, rumah sakit Kandangan itu sebagai salah satu daripada penampungan pasien kayaknya apabila ada. Jadi sudah ada beberapa rumah sakit ditetapkan, salah satunya untuk di Banua Anam itu rumah sakit di Kandangan. Jadi kita mengkhawatirkan juga belinya ada kasih ini tuh di bawah orang. Padahal asalnya dihindari rumah sakit Kandangan ini karena paling di pinggir jalan. Dicari rumah sakit nang di dalam ternyata kada mampu lagi untuk menampung itu nang, karena peralatannya lengkap, di Kandangan lebih lengkap maka dipakai. Jadi maksudnya yang pertama kita taatilah sudah peraturan pemerintah. Yang terutama tadi dari kesehatan sabujurnya itu cuma fatwanya dari Majelis Ulama, dan memang dasar Majelis Ulama itu menyampaikan fatwa itu adalah berdasarkan masukan dari praktisi kesehatan. Jadi kenapa maka jadi Majelis Ulama itu yang pertama itulah fatwa. Jadi ada komisi fatwa itu apakah ini statusnya sudah KLB, ngarannya KLB itu kejadian luar biasa, kalau di dalam bahasa fikih itu masakkah sudah sampai kepada darurat atau kada. Nah itu secara zannya kan menentukan darurat itu lah, ini supaya lebih pahamnya kadang-kadangnya ulama ini ada juga nang alang-alang tujuh mahwal orang aja. Jadi ini secara usul fikih adalah untuk menetapkan hukum itu bisa zannan, bisa yakinan, dua macam. Itu di dalam fikih kayak itu asal tahu biasa belajar usul fikih itu paham tak? Bahkan kebanyakan hukum fikih itu zan. Aksaru ahkamil fikhi zununun. Kebanyakan hukum fikih itu adalah zan. Kayak itu sudah kaidah di dalam fikih kayak itu. Nah, sekarang untuk menentukan apakah ini sudah sampai kepada ketingkatan sangat berbahaya apabila kita berkumpul. Nah, itu ulama itu harus bekerja sama dengan nang ahli di bidang masing-masing. Jadi kadang-kadang mesti harus ulama daripada pendapat ulama sendiri. Ulama itu disuruh juga bekerja sama lawan ahli di bidangnya. Nah, jadi contoh-contoh misalnya Bahari, Imam Syafi'i misalnya itulah. Untuk menetapkan aqallul haid, sekurang-kurang haid itu sidin berkonsultasi lawan orang nang ahli di bidang itu. Kan sampai sidin memutuskan kan bibinian itu bisa aja keluar darah umur 7 tahun ada nang keluar darah, umur 8 tahun ada, umur 9 tahun ada, dan seterusnya. Tapi untuk menentukan bahwa ini sudah dihitung haid bukan penyakit itu kapan, itu harus konsultasi kemana-mana. Jadi ada riset, ada penelitian dulu betakun lawan dokter, lawan perawat, lawan bidan dan seterusnya, sampai sidin menetapkan bahwa aqallul haid itu adalah tis'u sinin, 9 tahun itu dihitung haid. Apabila di bawah itu belum haid lagi, itu marga penyakit benar aja, itu jadi hukum seterusnya. Jadi artinya bukan pendapat aja, kadang-kadang untuk menetapkan satu hukum kita harus bertakun lawan ahlinya. Jadi contoh kadang-kadang kita bertakun lawan praktisi kesehatan, tetapi kalau keadaan darurat perang dan sebagainya kita bertakun lawan bubuhan tentara militer dan sebagainya. Kayak itu hanya cuma walaupun yang mengeluarkan fatwa ulama juga pahabisannya karena berkaitan. Jadi untuk keadaan yang kayak ini berdasarkan tadi musyawarah kita bertakun fatwa, komisi fatwa itu bertakun lawan kesehatan, ujar kesehatan memang sudah kayak itu.
Dan ini sudah mengkhawatirkan gitu. Makanya kita masuk daerah Kalsel secara keseluruhan itu sudah termasuk zona merah ngarannya berbahaya karena dikapit oleh 3 provinsi, 4 provinsi yang lain itu sudah parah luar biasa. Memang andi kita ini pandudian gitu, alhamdulillah. Cuma kada kawakada termasuk juga sudah zona merah juga karena Kalteng sudah, Kaltim sudah, Kalbar sudah, Kaltara sudah. Tadi dahulu kita pandudian dan akhirnya ditetapkan gitu. Maka Majelis Ulama tadi Komisi Fatwa mengambil keputusan gitu. Artinya sudah kita dianjurkan sudah mulai besok hari kada usah lagi kita sembahyang Jumat berjamaah termasuk 5 waktu. Jadi tetap azan dan qamat. Imba itu sudah nang azan qamat sembahyang masing-masing aja lagi. Paling-paling misal berdua atau bertiga sudah, nang lain kada usah lagi ke masjid, kada usah lagi ke langgar di rumah sampai karena ada pemberitahuan. Dan itu keputusan Komisi Fatwa. Walaupun karena ujung-ujungnya nang tukang tanda tangane itu sekalinya Ketua Majelis Ulama. Jadi kan nang dihujat orang ini wani-wani aja. Padahal kisahnya prosesnya panjang tadi. Ketua Majelis Ulama tahu tanda tangan bener ya. Jadi nang kisahnya nih nang maulah keputusan Komisi Fatwa. Komisi Fatwa itu ijtihadnya. Insya Allah apabila sudah orang berijtihad kayak itu ujar Nabi. Nang apabila inya sudah berijtihad seandainya bujur ijtihadnya ini memang dasar berbahaya di dalam pandangan Allah, maka inya mendapatkan 2 pahala. Tetapi seandainya salah harusnya kada separah itu lagi, ya tetap 1 pahala karena ini sudah ijtihad bujur. Kita kadang sakadarano kita bertakun lawan kesehatan. Ini WHO ngarannya supaya tahu juga pulang. WHO itu menetapkan pandemi, ngarannya pandemi itu bahwa ini adalah wabah internasional sadunia. Sudah ini bukan main-main kadang asal-asalan tuh, itu diteliti sudah kayak itu bahwa dunia ini sedang mengalami tadi nang siklus 100 tahun sekali tadi, mulai 1720 pernah kejadian 1820 kayak itu, 1920 kayak itu, sekarang 2020 kita kada menemui lagi nang kayak ini kecuali berumur kayaknya 2120 kan kada menemui lagi, menemui kita masa nang kayak ini. Coba sedih pang kadang alhamdulillah menemui itu kada pang. Cuma kita tahu bahwa ini kada main-main karena 100 tahun yang lalu bahkan lebih parah dari ini gitu. Jadi ini alhamdulillah keuntungan kita di zaman ini apa? Kita di zaman ini karena apa ngarannya komunikasi itu lebih lancar, itu kita tahu sekarang di mana kayak apa keadaan di Italia, misalnya di Italia luar biasa sudah. Nang ujar kisah asal usulnya tuh karena model kayak diperingatkan mempahawai, bah kadanya bawa bang, bah kada memberi bakas juga nang kayaknya kita cukup takutan dengan Allah Taala aja ya. Ya sudah garing bukan benar juga melihat penyakit. Jadi memang bujur aja takutan lawan Allah, cuma ketika taguran daripada Allah juga kalau nang ittaqu tadi siapa gerang namanya ittaqu fitnatan dah. Menang penting ittaqullah aja, ittaqu fitnatan tuh di Quran juga. Fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah di Quran juga. Jadi di Quran tuh ada kadang-kadang ittaqullah memang banyak nang kayak itu, cuma ada fattaqun nar, ittaqu yauman turja'una fihi ilallah, ada juga ittaqu coba lihat ya. Kita masuk nang ini tadi ittaqu fitnatan. Cuma kayak apa cara mengamalkan ayat ini? Yaitu dengan pertama secara agama tadi kita banyak istighfar, bertobat, kita bujurakanlah pulang supaya kita beribadah kepada Allah. Kemudian secara zahir dunianya, kita turutilah petunjuk dari praktisi kesehatan lah, dari dokter, dari pemerintah, supaya kita jangan tapi berkumpul banyak orang, masuk pengajian zamannya hendak melewati live streaming aja, kada usah berkumpul banyak. Cuma kenapa maka tetap aja kada pray sama sekali. Kita berharap mudah-mudahan dengan pengajian nang kayak ini walaupun kada langsung, tapi banyak nang menyaksikan, mudah-mudahan rahmat Allah tetap turun. Yang Allah mudah-mudahan rahmat Allah tetap turun supaya lakas diangkat. Jadi kita berharap jangan sampai 2 tahun kayak 100 tahun yang lalu atau ini cuma beberapa bulan aja lakas tuntung. Kemudian korban pun terutama daripada orang Islam ini jangan sampai terlalu banyak lah.